Halo, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu limit fungsi ya. Tadi fungsi sudah, kemudian limit fungsi. Oke, di limit fungsi ini adik-adik sudah pernah menunjukkan limit jika didekati dari kanan dan dari kiri. Untuk di video ini saya tidak akan memperagakan limit kiri, limit kanan lagi, tapi saya akan menambahkan tentang teorema limit. Oke, jadi kalau misalnya saya punya limit K X mendekati C, maka ini hasilnya adalah K. Kenapa? Karena ini X, di sini X, sedangkan di sini K. Jadi K di sini tetap K. Oke? Tapi jika limit X mendekati C di sini adalah X, maka di sini hasilnya adalah C. Jadi X ini mendekati C, maka di sini X-nya ini diganti dengan C, maka hasilnya C. Kemarin sudah dilihat limit kiri dan limit kanan. Jika mendekati C dari arah kiri, berarti misalnya mendekati 5 dari arah kiri, maka hampir 5 tapi bukan 5. Mendekati C dari arah kanan juga sama, hampir 5 tapi bukan 5. Ya, di awal tentang limit gitu ya. Jadi misalnya mendekati 5 dari arah kiri, misalnya berapa? Kalau mendekati 5, misalnya limit X mendekati 5, di sini X. Kalau dari arah kiri itu berarti min. Nah, 5 dari arah kiri itu seperti apa? 4,995 misalnya, 4,996, 4,999. Nah, itu. Kemudian kalau mendekati 5 dari arah kanan, maka dari arah kanan maka 5,001 misalnya, 5,000001. Nah, itu mendekati 5 dari arah kanan. Jadi nanti hasilnya pun akan mendekati ke 5, maka ini hasilnya adalah 5. Jadi kalau di sini 5, maka di sini juga 5 karena disubstitusikan ke sana. Itu jika di sininya X. Itu ya. Bagaimana jika sebuah fungsi? Hapus ya. Misalnya limit X mendekati C, di sini K kalikan Fx. Maka C ini akan disubstitusikan ke sana. Ada yang bisa memberikan contoh misalnya? Saya berikan contoh di bawahnya ya. Limit X mendekati 5 dari 2 kali, misalnya Fx-nya adalah 3x kuadrat plus 4 sama dengan, maka K-nya ini bisa ditaruh di luar, nggak apa-apa, sama bisa ditulis sebagai 2 kali limit X mendekati 5 dari 3x kuadrat plus 4, seperti itu. Jadi sama, ini nanti substitusi ke sana, maka hasilnya 2 ini bisa di luar. Kenapa? Karena ini tidak mengandung unsur X, sehingga hasilnya ini K bisa di luar. K kali, maka hasilnya di sini adalah K kali saya taruh kemana nih, ke atas saja dulu ya. K kali limit X mendekati C Fx ke sana, enggak muat. Oke, seperti itu ya. Jadi sama dengan K kali, karena K nya ini tidak memuat X. Oke. Ya, demikian pula untuk penjumlahan dan pengurangan. Pembagian juga seperti itu. Kita berikan lagi yang keempat, misalnya limit X mendekati C Fx plus limit X mendekati C Gx.
maka bisa ditulis sebagai limit X mendekati sebentar. Ya, C di sini fx plus gx. Jadi sama. Kalau di sini dalam kurung gini limit fungsinya bisa dipisah, maka bisa dipisah seperti ini. Contohnya misalnya limit, saya berikan contoh ke sana, yang itu saya hapus ya. Contoh limit X mendekati 3 dari 4x kuadrat plus 5x. Nah, ini bisa dipisah sebagai limit X mendekati 3 dari 4x kuadrat plus limit X mendekati 3 dari 5x. Jadi untuk penjumlahan bisa dipisah. Demikian halnya ini yang pengurangan, ini pengurangan, ini contoh pengurangan, maka ini juga pengurangan. Seperti itu untuk teorema-teorema limit. Demikian juga untuk pembagian dan perkalian. Jadi tidak hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu berlaku juga untuk limit. Nah, contoh mengerjakan limit kemarin sudah ya. Limit seperti apa, kemudian atau mungkin kita coba mengerjakan. Oh, tadi sudah mencoba mengerjakan ya. Ini hasilnya berapa? Ada yang bisa menghitung? Iya, ini 3 berarti 4 kali 3 kuadrat itu adalah 9 ya, 36. Yang di sini adalah 15. Oke, bisa dihitung ya. Oke, seperti itu untuk mencari limit. Ini limit fungsi dan teorema limit. Ya, jadi itu tadi yang kita bahas tentang limit fungsi. Untuk latihan soal-soalnya nanti bisa dicari lagi. Jadi silahkan cari soal-soal terkait limit fungsi. Selamat belajar.